Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Olivia dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 10 tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan perannya. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh hebat yang berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia dan merupakan tokoh pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Insinyur Soekarno atau bisa disebut dengan Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1991 di Blitar, Jawa Timur dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Pada masa itu, Bung Karno memiliki konsep teks proklamasi yang ingin dibacakan rakyat Indonesia. Bung Karno juga yang menyusun teks proklamasi bersama Bung Hatta di rumah Laksamana Tadasimeda. Kemudian Bung Karno juga berperan dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 86 daerah DKI Jakarta. Yang kedua, Dr. Sanders Muhammad Hatta. Dr. Sanders Muhammad Hatta atau biasa disebut Bung Hatta, lahir pada tanggal 12 Agustus 1923 RA Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1990 pada umurnya yang menginjak 77 tahun. Bung Hatta juga merupakan seseorang yang telah memperjuangkan Indonesia dan merupakan wakil presiden pertama yang memimpin Indonesia bersama Bung Soekarno. Bung Hatta memiliki peran yang besar juga dalam proklamasi kemerdekaan. Bagaimana beliau ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasimeda. Selain itu, menghargai juga seseorang yang menandatangani naskah proklamasi bersama dengan Bung Karno. Yang ketiga, Sir Ahmad Subarjo Joyodipuro. Ahmad Subarjo merupakan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, memiliki gelar Master Indonesia yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo berperan dalam penyusunan konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah seorang imam muda Jepang bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang pada Sumatera Barat 5 Maret 1996 dan meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss pada umur 57 tahun. Dia adalah seorang politikus dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia dari tanggal 14 November 1947 hingga 20 Juni 1947 dan meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 19 April 1964 berdasarkan Kepres nomor 76 1966. Pekansari berperan sebagai pemimpin perlawanan bawah tanah, menyerang dan melawan Jepang pada masa-masa proklamasi. Kelima, Sayuti Melik atau Muhammad Ibnu Sayyid atau biasanya dikenal dengan Sayuti Melik, diketahui dalam sejarah sebagai pemetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga merupakan suami dari Surah Srikamati Muktai yang bekerja sebagai seorang wartawati dan aktivis perempuan pada zaman pergerakan dan zaman proses kemerdekaan. Beliau adalah membantu perjalanan proklamasi adalah dalam mengetik naskah proklamasi yang disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yang keenam, ada Soekarni Kartowirjo. Soekarni Kartowirjo merupakan salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Banyak pahlawan nasional Indonesia Soekarno disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014 pada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Soekarno berperan dalam masa proklamasi dengan mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah merupakan seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, tokoh dan pengusaha Indonesia. Burhanuddin Muhammadiyah berperan sebagai wartawan dan bertugas untuk menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air pada masa proklamasi kemerdekaan. Yang kedelapan ada Fatmawati. Fatmawati merupakan istri ketiga Presiden Soekarno. Beliaulah yang telah membuat bendera merah putih dan dibantu oleh Shinchu yaitu orang yang tujuh pemerintahan Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang dan Indonesia. Yang kesembilan ada Latif Hendriningrat dan Sudu. Abdul Latif Hendriningrat dan seluruh merupakan salah satu prajurit serta dengan pangkas belangko dan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus
17 Agustus 1945 Jakarta. Pegangsaan Timur nomor 56 dengan Sultan Rocky. Yang ke-10 ada Syahrudin. Syahrudin merupakan seorang tenaga grafis di kantor berita Jepang atau domain dalam masa penjajahan Jepang di Indonesia. Telah yang berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tersembunyi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dari saya yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.